Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yang berjudul, 6 Lembu, Al-Kisah. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Seperti biasanya, Baginda ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, sejauh mana ia bisa lolos dari hukuman Baginda. Sesampainya Abu Nawas menghadap, Baginda mulai bertitah. "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot. Dan yang pandai berbicara, aku ingin engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu, jika gagal, aku akan menggantung dirimu," kata Baginda mengancam pada Abu Nawas. Tidak ada pilihan lain bagi Abu Nawas selain menyanggupinya. "Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku," jawab Abu Nawas. Baginda mengira, kali ini Abu Nawas pasti akan celaka, karena tidak akan ada lembu berjenggot dan pandai bicara. Setelah menerima titah Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas memohon diri untuk pamit pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai memeras otaknya untuk mencari jalan keluar. Berhari-hari ia terus di dalam rumah, tapi belum juga mendapatkan cara yang pas untuk masalah seperti itu, hingga tibalah di pagi ke-7, yang merupakan saat-saat yang mendebarkan. Akan tetapi Abu Nawas tidak ambil pusing, karena semalam ia sudah menemukan cara yang jitu, untuk mengganti hukumannya yang mengancam nyawanya, menjadi hadiah besar. Setelah selesai mandi dan sarapan, Abu Nawas pun berangkat menuju pasar. Tujuannya adalah mencari 6 ekor lembu yang pandai bicara. Sesampainya di pasar, di tengah kerumunan orang-orang, tiba-tiba ia berteriak. "Hai manusia-manusia muda, aku bertanya pada kalian, hari ini hari apa?" tanya Abu Nawas. Sontak pandangan semua orang mengarahkan padanya. Abu Nawas pun mulai menanyai mereka satu persatu. Namun dari sekian banyak orang yang menjawab, sebagian besar dari mereka tidak bisa menjawab dengan benar. Abu Nawas pun memperlihatkan kegeramannya pada orang-orang yang tidak bisa menjawab tadi. Begitu saja tidak bisa menjawab. "Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Karena merupakan salah seorang kepercayaan Baginda Raja, mereka pun menuruti Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas memilih 6 orang di antara mereka yang paling bodoh untuk dihadapkan pada Baginda. Pendapa istana sudah dipenuhi oleh warga masyarakat, yang ingin menyaksikan kehebatan, atau nasib malang Abu Nawas jika nantinya gagal menjalani titah paduka raja. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Abu Nawas yang dinanti-nanti sudah sampai, dan segera menyembah paduka raja, bersama 6 orang berjenggot. Baginda pun merasa sudah tidak sabar, kemudian bertanya pada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Mohon ampun Baginda, inilah mereka." "Hai, Abu Nawas, apa maksudmu menunjuk pada mereka? Siapa mereka?" tanya Baginda kembali. "Ya, Baginda, tanyalah pada mereka sendiri hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba untuk bertanya kepada mereka, orang-orang yang dibawa oleh Abu Nawas. Sesuai saran Abu Nawas, ketika Sultan mulai bertanya, mereka pun memberikan jawaban berbeda-beda. Abu Nawas lalu berkata, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Bagaimana jika Baginda, untuk menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini?" "Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku," kata Abu Nawas, yang sontak membuat tawa penonton pecah seketika. Dan kembali mau tidak mau, Abu Nawas telah lolos dari ancaman hukuman. Maka dari itu dengan sepantasnya, Sultan pun memberikan hadiah 2.000 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya, air susu pemalu. Al-Kisah. Pada suatu malam, sang raja sangat murka, melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan, dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan kalian semua, agar engkau jangan mabuk-mabukan.
Ujar Baginda Raja. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka menunduk, tidak berani menatap mata Baginda, karena merasa bersalah. Dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu? Tanya Baginda. Para pengawal terdiam tidak berani menjawab, hingga pada akhirnya, Baginda mengancam akan memberikan hukuman berat, barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi, untuk lolos dari hukuman Baginda, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut. Karena mereka semua berpikir, jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang Raja Harun al-Rasyid. Ampun Baginda, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan. Kata salah seorang pengawal. Meski sangat terkejut, Baginda tidak percaya begitu saja, jika Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain, untuk melakukan perbuatan buruk seperti itu. Baginda tahu, jika itu adalah akal-akalan para pengawalnya saja, untuk bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai seorang yang bijak dalam mengambil keputusan, Baginda tidak memiliki alasan, untuk menolak pengakuan para pengawal sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan, yang mabuk semalam ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksud kedatangannya, menceritakan jika mereka sudah melibatkan Abu Nawas dalam masalah mereka. Bawalah botol ini ke hadapan sang raja, dan katakan semua ini atas perintahku. Kata pemimpin pengawal itu, tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja. Kata Abu Nawas, benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah uang dinar. Ucap pengawal itu, untuk membuat kesepakatan dengan Abu Nawas. Lalu apa keuntunganmu, dengan memberiku sejumlah uang dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk meyakinkan raja. Jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia, untuk menerima kesepakatan tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menghadap Baginda Raja Harun. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya Baginda Raja. Ini susu Baginda, rasanya enak sekali. Jawab Abu Nawas dengan gugup. Oh ya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Bukankah susu berwarna putih bersih? Kata Baginda keheranan, sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona. Jawab Abu Nawas, yang mencoba mengambil hati Raja Harun al-Rasyid, dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar kata-kata Abu Nawas itu, Baginda kemudian tertawa terpingkal-pingkal, kemudian Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid, sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak, dan Abu Nawas tidak bersalah, namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas, dan juga para pengawal. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan, akan tetapi, jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda. Titah sang raja pada para pengawal kerajaan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah, sejumlah uang dinar dari para pengawal kerajaan sesuai kesepakatan, karena Abu Nawas telah berhasil melaksanakan tugasnya. Kisah selanjutnya, berhitung. Al-Kisah. Kecerdikan Abu Nawas, memang sudah tidak diragukan lagi, bahkan, ketika Raja Harun al-Rasyid menghadapi masalah, tidak segan-segan Abu Nawas dipanggil sebagai salah seorang kepercayaannya, yang paling bisa diandalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Suatu hari, di negeri Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun al-Rasyid pun berniat, untuk merayakan pesta ulang tahun kerajaan, bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu-tunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berpidato di depan rakyatnya. Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin, aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara, dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya. Seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar pidato sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria.
Mereka segera berpesta bersama-sama, dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan oleh kerajaan. Tidak berapa lama kemudian, para pengawal istana, membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan, seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama, yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sipolan. "Hai Sipolan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Polan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Polan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun, aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Alibaba. "Berapa tahun hukumanmu hai Alibaba?" tanya Baginda. Dengan wajah sedih, Alibaba menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Alibaba dengan lesu. Mendengar jawaban Alibaba tersebut, Baginda menjadi bingung. "Aku harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Alibaba ini?" batin Baginda Raja. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan sahabatnya yaitu Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan itu, menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Hai Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Alibaba ini. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu, sampai umur berapa Alibaba ini akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya aku memberi pengampunan kepada Alibaba ini dari sisa hukumannya?" jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan Baginda Raja ini, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Baginda pun akhirnya memberikan waktu sehari semalam saja, untuk Abu Nawas, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras, untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, terlintaslah sebuah solusi di benaknya, akan permasalahan tersebut, ia pun dapat tidur nyenyak setelah itu. Pada pagi harinya, Abu Nawas pun pergi menghadap Baginda Raja, setelah berpamitan pada istrinya. Sesampainya di istana, ia langsung menghadap Baginda dan berkata, "Hamba sudah mendapatkan caranya Baginda, untuk memecahkan masalah si Alibaba ini Baginda. Begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari, lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum. "Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah uang 100 dirham, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Dengan kecerdasannya ini, akhirnya Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya, Surban Sakti. Al-Kisah. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya, akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menteri-menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan tersebut, dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas, sebagai penasehat yang cerdas, yang pandai dan memiliki segudang cara, dalam menyelesaikan masalah. "Akhir-akhir ini aku sangat gelisah, terjadi kekacauan di sana-sini, sepertinya ada orang kepercayaanku, yang hendak mencoba menghancurkan kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Baginda?" tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," pinta Baginda Raja.
Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja, agar bisa memikirkan caranya. Ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya. Akhirnya setujulah Baginda memberinya waktu kepada Abu Nawas sehari. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras. Mencari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda. Malam pun semakin larut, tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berpikir seharian. Keesokan harinya, ketika hendak menunaikan sholat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara atau ide jitu untuk masalah Baginda Raja. Setelah siap menunaikan sholat subuh, di pagi hari buta, Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan, untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid, dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan pada Baginda Raja. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang bau, yang sudah dibawa serta. Ia meminta Baginda Raja, untuk bersandiwara, seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja pun setuju dengan ide tersebut, dan melakukan yang diminta Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana, untuk mengumpulkan seluruh menteri-menterinya tersebut. Semua menteri berkumpul di pendapa istana, sesuai perintah Raja. Di hadapan para menteri-menterinya itu, Baginda Raja mengatakan, bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti. Hasil pemberian dari kerajaan lain, sedang salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Lalu Baginda pun berseru, "Wahai para menteri-menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini." Seru sang raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda Raja?" tanya salah seorang menterinya. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi dan sentosa. Namun, apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh." Jelas Baginda. Baginda pun memasuki sebuah ruangan, di mana para menteri-menterinya akan bergiliran satu persatu. Dipanggillah semua menteri-menterinya ke salah satu ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya itu. "Bagaimana baunya?" tanya Raja. "Sorban ini baunya sangat harum, niscaya kerajaan ini akan damai abadi dan sentosa," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri yang pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar penyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia, bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas, yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. "Kini aku tahu, siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku," tegas Baginda Raja. "Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk dihukum berat," ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot, spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda pun tidak ambil pusing lagi, dengan memerintahkan pengawal, untuk menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga itu, telah bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu pun segera dijebloskan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah dan memuji kesetiaan, yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mendapatkan hadiah 1000 dirham koin emas. Abu Nawas pun bergumam dalam hati, akhirnya keinginan untuk pergi haji bisa terlaksana juga.